Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral ahbab, ayyuhat tullab wa talibat, para jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan virus corona, wa ma adraka ma virus corona, agar sekalian jamaah, para santri, para alumni santri untuk tidak terlalu banyak berkomentar. Akan tetapi tetap untuk mengikuti aqwalul mujtahidin, sekalipun di saat ini banyak akwal-akwal yang tidak jelas, akwal-akwal yang liar. Harus mengikuti aqwalul mujtahidin. Semua harus bimizanil ilm wa syara', harus mempertimbangkan ilmu dan syara', dan agar tetap dalam manhaj aslafun as-salihin. Karena belakangan ini banyak kita dengar himbauan-himbauan dari pemerintah kepada kita semua, maka ikutilah, taatilah. Jangan sampai kita terlalu banyak berkomentar. Pemerintah juga dengan niat yang baik menjaga kita, menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Karena di dalam undang-undang pun diatur tentang hak-hak kesehatan warga negara, dan kita sebagai warga negara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga apapun bentuk himbauan dari pemerintah, tolong untuk diperhatikan, jangan sampai dilanggar. Karena pemerintah juga sangat berharap warga negaranya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi ada beberapa himbauan yang berkaitan dengan ibadah. Ada mana, ada larangan, yaitu larangan untuk iqamatul jum'ah, larangan untuk mendirikan salat Jumat. Jikalau ada larangan untuk mendirikan salat Jumat dari takmir masjid ataupun sejenisnya, itu tidak boleh ighlaqul masjid, tidak boleh menutup masjid. Tetapi kalau itu mana atau perintah dari pemerintah, maka itu diperbolehkan, ya. Akan tetapi yang berkembang, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, yang berkembang itu adalah mana iqamatul jum'ah di masjid, larangan untuk mendirikan salat Jumat di masjid dan di tempat-tempat umum yang menghimpun banyak massa, banyak jamaah. Ini adalah suatu larangan dari pemerintah. Oleh karena itu, jika memang ada larangan dari pemerintah, maka hendaklah iqamatul jum'ah di masjid ditiadakan. Iqamatul jum'ah di masjid ditiadakan jika emang itu larangan dari pemerintah. Akan tetapi kita tetap iqamatul jum'ah itu ala hasabil aqwal, tetap untuk mendirikan salat Jumat dengan pendapat-pendapat yang bisa menjadikan solusi, dan diusahakan untuk tidak keluar dari pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak keluar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Boleh kita mendirikan daripada salat Jumat, ya, di luar masjid, ya, dengan hasabil aqwal, ya, tetapi tidak sampai menghimpun banyak orang, ya. Iqamatul jum'ah dengan 12 orang boleh. Iqamatul jum'ah dengan 3 orang pun boleh ala mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Akan tetapi atas izin waliul amr,
ya, yaitu pemegang kekuasaan, ya. Akan tetapi dengan ihtiyat setelah sholat Jum'ah, ya, yang ada mukhtalaf di dalamnya, yaitu seperti berkaitan kesehatan dan lain sebagainya, maka setelahnya agar melaksanakan sholat zuhur, khuruj min khilaf, ya, itu keluar daripada khilaf. Wa hadza amr hasan, dan ini adalah perintah, ya, atau petunjuk yang baik, ya, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Di sini dijelaskan diperbolehkan seperti mana yang tadi, sehingga para jamaah rahimakumullah jangan sampai, ya, meninggalkan iqamatul Jum'ah, jangan sampai meninggalkan berdirinya salat Jumat. Jikalau ada mana dari pemerintah untuk melarang kita salat Jumat di masjid, maka kami, ya, baik itu Bapak pengurus Masjid Jami Darus Salam sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Ulum bersama para asatiz menyepakati untuk meniadakan mengikuti manhaj pemerintah dan mendirikan sholat Jumat di masing-masing wilayah sesuai dengan aqwal, ya, sesuai dengan petunjuk daripada salafus salihin, ya. Nah, oleh sebab itu, dengan harapan ke depan pemerintah bisa mencarikan solusi untuk kita agar bisa kita menjalankan iqamatul Jum'ah di dalam masjid, ya. Kita berharap pemerintah juga mencarikan solusi bagi kita, seperti mana pemerintah mencarikan solusi, ya, bagaimana bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian dengan aman, ya. Seperti pemerintah mengatur bagaimana masuknya orang ke bandara dengan aman. Pemerintah bisa mengatur bagaimana masuknya orang ke pasar dengan aman, ya. Sehingga kita berharap ke depan pemerintah juga bisa mencari solusi bagaimana mengatur jamaah sholat bisa masuk ke masjid dengan aman, ya. Ini harapan kami, ya, dari para pengurus masjid maupun pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Ulum. Mungkin mengatur masuknya jamaah ke masjid dengan aturan menggunakan masker, silahkan, mungkin, atau menggunakan kaos tangan, bisa juga. Atau mungkin pemerintah bisa mengatur kami masuk ke dalam masjid dengan mengatur sop-sop kami, mungkin dengan jarak 1 meter sesuai dengan physical distancing, ya, mengatur jarak fisik dan lain sebagainya. Itu silahkan, mohon untuk pemerintah mencari solusi, karena dikhawatirkan semakin berlama, semakin terlalu lama iqamatul Jum'ah tidak didirikan di masjid, dikhawatirkan masyarakat awam meniadakan ibadah pada hari Jumat. Kalau ini terjadi, maka kekhawatiran dari kami adalah akan terjadinya teguran dari Allah yang lebih dahsyat dengan diturunkannya bala tanpa ada pemberitahuan. Kalau corona kita sudah mengantisipasinya jauh lebih awal, tapi kalau bala kita tidak tahu seperti apa yang terjadi pada gempa bumi kemarin. Tidak ada orang yang siap, tiba-tiba ada gempa. Nah, kita khawatir dengan himbauan-himbauan pemerintah yang demikian. Di samping menghimbau kepada masyarakat, kami mohon pemerintah juga untuk mencarikan kami solusi. Ketika para jamaah dimanapun Anda mendirikan sholat Jumat dengan ketentuan yang tadi, maka usahakan iqamatul Jum'ah dipersingkat, mendirikan sholat Jumat dipersingkat. Khatib mungkin menyampaikan rukun khutbahnya saja, tidak memperpanjang
yang lebar. Usahakan 5 menit cukup. Begitu juga dengan imam, mungkin hanya menggunakan surah-surah pendek, tidak terlalu panjang, ya. Nah, sehingga bisa mendirikan sholat Jumat dengan rasa aman, ya, tanpa ada hal yang menakutkan, ya, penuh dengan kekhawatiran. Nah, sehingga dengan cara-cara yang demikian ini para jamaah bisa menjalankan aktivitas ibadah Jumat di hari Jumat dengan biasa, ya. Dan mohon ketika Anda mendirikan iqamatul Jumat di tempat masing-masing agar memperhatikan warga masing-masing, karena kita menjaga social distancing, menjaga jarak sosial, maka usahakan berdirinya Jumat itu hanya untuk warga komplek itu saja atau warga dusun itu saja, tanpa ada warga dari lain. Yang jelas bisa kita mendirikan salat Jumat di tempat kita masing-masing, ya. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman, kegeresahan, kekhawatiran, karena banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak terbiasa meninggalkan sholat Jumat dalam apapun. Sehingga kami Dewan Asatidz bersama pengurus Masjid Jami Darussalam maupun pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Ulum mendiskusikan hal ini, karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menjaga diri. Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara, agar jangan kita menjadikan pada diri kita kemudaratan dan jangan sampai memudaratkan orang lain. Kalau kita bisa menjamin diri kita tanpa ada virus corona dan lain sebagainya, maka kalau ditampakkan oleh Allah kita bisa melawan pemerintah. Tetapi masalah ini kita tidak tampak kepada siapa virus itu menempel. Makanya lebih kepada mengikuti manhaj pemerintah, larangan pemerintah. Mungkin ini himbauan kepada seluruh jamaah santri maupun alumni santri Pondok Pesantren Sirajul Ulum agar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk menjauhkan kita dari segala penyakit menular seperti penyakit COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.